Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas PGSD 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis asesmen di ruang kelas. Untuk memenuhi tugas topik 3 demonstrasi kontekstual, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, kami berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan Putra Maulana, Rina Wahyu Hidayati, Indah Suryati, Nikmah Husnaya, dan Elin Tias Inggriani. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Dalam asesmen formatif yang melibatkan soal menjodohkan dengan visualisasi gambar kegiatan ekonomi, soal gambar kenampakan alam, dan aktivitas ekonomi, serta soal uraian mengenai peran, tantangan, dan upaya meningkatkan perekonomian daerah. Kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik kelas 5 SD 7-11 tahun yang berada pada tahap operasi konkret dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. 1. Soal menjodohkan dengan visualisasi gambar kegiatan ekonomi kesesuaian dengan tahap operasi konkret, yaitu pada usia ini, peserta didik lebih mampu memproses informasi konkret, sehingga penggunaan visualisasi gambar sangat membantu pemahaman mereka. Gambar-gambar kegiatan ekonomi seperti pertambangan, perikanan, jasa, perdagangan, dan pertanian memberikan gambaran yang jelas dan konkret. 2. Soal gambar kenampakan alam dan aktivitas ekonomi kesesuaian dengan tahap operasi konkret, yaitu pada usia operasi konkret, peserta didik mulai bisa memahami hubungan sebab akibat yang sederhana dan bisa mengaitkan aktivitas ekonomi dengan kondisi alam, Marinda 2020. Dengan menyajikan gambar kenampakan alam seperti gunung, laut, sawah, dan sungai, serta mengaitkannya dengan aktivitas ekonomi, misalnya peternakan, perikanan, pertanian. Peserta didik dapat memproses informasi tersebut karena mereka seringkali sudah memiliki pengalaman langsung atau tidak langsung tentang aktivitas ekonomi ini. 3. Soal uraian tentang peran, tantangan, dan upaya. Meningkatkan perekonomian daerah kesesuaian dengan tahap operasi konkret, yaitu meskipun peserta didik di tahap operasi konkret mulai mengembangkan pemahaman logis, namun dalam soal uraian tersebut masih terlalu abstrak dan dapat menyulitkan mereka. Sebaiknya, jika soal tersebut dirancang dengan konteks yang konkret dan terkait langsung dengan pengalaman atau lingkungan nyata peserta didik, ini bisa tetap efektif. Menggunakan soal yang melibatkan lingkungan tempat tinggal peserta didik. Pada soal uraian evaluasi tepatnya nomor 10, dalam penyajian soal peserta didik diminta untuk menyebutkan upaya meningkatkan perekonomian di daerahnya, meliputi peran yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian, tantangan serta upaya. Melalui soal ini, peserta didik diminta untuk mengamati lingkungan sekitar atau daerahnya dan menganalisa peran, tantangan, dan upaya meningkatkan perekonomian di daerahnya, yang sebagian besar merupakan area persawahan. Soal tersebut mengacu pada mengatasi masalah perekonomian yang terjadi di lingkungan tempat tinggal peserta didik yang wilayahnya. Lingkungan menyediakan rangsangan, stimulus terhadap peserta didik, dan sebaliknya individu memberikan respon terhadap lingkungan yang menghasilkan perubahan pada diri peserta didik, baik bersifat positif maupun negatif. Ramadanis, DK 2023. Yang kedua, menggunakan soal yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 5 yang aktif dan kreatif.
Soal isian singkat dan uraian memberikan kesempatan peserta didik untuk mengeksplorasi pendapat dan ide-ide mereka secara kreatif, serta memberi ruang peserta didik untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, dan mencari solusi. Pada akhirnya, tujuan dari penilaian formatif adalah untuk membimbing siswa menuju pengembangan diri mereka sendiri, yaitu belajar untuk mempelajari keterampilan. Bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Asesmen yang ada telah sesuai dengan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPAS fase C, yakni menganalisis kegiatan ekonomi, tantangan, peran, dan upaya dalam meningkatkan perekonomian di lingkungan sekitar. Yang kedua, jenis soal yang digunakan dalam asesmen beragam, yakni berbentuk soal menjodohkan, isian singkat, dan isai. Soal yang bervariasi dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kemampuan peserta didik. 3. Menggunakan level kognitif yang sesuai. Tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Pada pertemuan ini, peserta didik telah mencapai tahap menganalisis perekonomian daerah setempat, sehingga soal-soal yang disajikan juga mendukung kegiatan analisis yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang keempat, rubrik penilaian yang sesuai. Rubrik penilaian dalam asesmen telah mencantumkan kriteria yang jelas dan terperinci, sehingga dapat membantu mencerminkan kemampuan yang ingin diukur guru dalam materi ini. Bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan sesuatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Asesmen bagi guru dapat dijadikan umpan balik sebagai alat untuk melihat perkembangan peserta didik agar dapat merancang pembelajaran di selanjutnya. Dan untuk peserta didik ini dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan mereka, sehingga kedepannya dapat menyesuaikan dalam proses pembelajaran. Asesmen yang digunakan dalam modul ajar ini yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif serta sumatif. Pada asesmen diagnostik ini digunakan untuk mengukur pemahaman awal yang dimiliki siswa. Asesmen ini dilakukan dengan sesi tanya jawab, sehingga siswa dapat memberikan umpan balik pengetahuan awal yang mereka miliki. Pada asesmen sumatif, yaitu ketika peserta didik mampu untuk mempresentasikan hasil karyanya dan dapat mengerjakan soal pada asesmen formatif. Pada saat melakukan presentasi, peserta didik dapat memberikan umpan balik dengan diskusi tanya jawab ketika sedang presentasi, atau kelompok lain yang presentasi. Pada saat asesmen formatif, peserta didik juga dapat memberikan umpan balik saat menjawab pertanyaan sebagai hasil proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Anda menjadi guru kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan penjelasanmu secara singkat. Yang pertama, memberikan bentuk asesmen yang berbeda.
Asesmen yang diberikan oleh guru kelas 5 tersebut sudah cukup baik dengan penggunaan visualisasi seperti pada soal menjodohkan dan isian singkat. Namun, variasi bentuk asesmen lainnya mungkin dapat lebih memaksimalkan keterlibatan peserta didik dan memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan pemahaman dengan cara yang berbeda. Misalnya, melalui asesmen berbasis proyek sederhana seperti membuat laporan tentang kegiatan ekonomi di sekitar rumah. Yang kedua, dukungan terhadap peserta didik dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam kelas tersebut, tingkat kemampuan dan kesulitan peserta didik berbeda-beda, sehingga asesmen berdiferensiasi diperlukan agar dapat menjangkau semua peserta didik, terlepas dari kemampuan mereka. Salah satu cara yang ingin saya coba adalah dengan merancang soal yang bertahap kesulitannya. Di awal saya akan memberikan soal yang lebih sederhana dan konkret. Sementara soal-soal berikutnya adalah soal yang menantang peserta didik untuk berpikir lebih kritis. Dengan demikian peserta didik dapat merespon sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, mengaitkan asesmen dengan konteks budaya lokal. Untuk meningkatkan efektivitas asesmen dengan mempertimbangkan lingkungan budaya dan karakter peserta didik, saya akan menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual. Misalnya dengan mengintegrasikan studi kasus dari lingkungan lokal, seperti meminta peserta didik menganalisis contoh nyata dari ekonomi lokal, seperti pasar tradisional atau usaha rumahan di desa mereka. Dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan apa yang mereka alami sehari-hari, peserta didik akan lebih terlibat. Selain itu, saya juga akan melibatkan orang tua atau tokoh masyarakat dalam asesmen. Yang keempat, peningkatan umpan balik atau refleksi. Saya percaya bahwa proses asesmen tidak hanya berfungsi untuk mengukur pemahaman peserta didik, tetapi juga sebagai sarana bagi mereka untuk merefleksikan pembelajaran. Oleh karena itu, saya akan memberikan lebih banyak ruang untuk umpan balik reflektif. Saya bisa menambahkan tugas jurnal reflektif mingguan di mana peserta didik menuliskan pengalaman mereka dalam pemahaman materi, tantangan yang mereka hadapi, dan apa yang mereka pelajari dari setiap proses pembelajaran. Selain itu, diskusi kelompok setelah asesmen juga akan saya lakukan di mana peserta didik dapat berbagi cara berpikir mereka dan belajar dari satu sama lain. Diskusi ini bisa menjadi momen penting untuk memperkuat pemahaman mereka dan memberi umpan balik antar teman. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.